investasinya kira-kira menghasilkan nih. Ini kayaknya Pak Nano ini bisa dilirik nih caranya. Beli sawah, tambak, kebun, sip. Sapi, boleh, boleh investasi sapi. Jadi prinsipnya investasi nanti itu kita beli sekarang untuk kita manfaatkan ke depan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa dalam setiap investasi itu ada resikonya. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Muji, kalau investasi sapi itu resikonya apa Mbak Muji? Mati, bener. Resikonya mati. Boleh. Nah, kalau investasi dalam bentuk Pak Nano, kalau beli tambak Pak Nano, resikonya apa Pak Nano? Beli sawah, beli tambak. Ani, oh Mbak Ani ini manajemen 4 ya, sip. Nah, jadi teman-teman balik lagi ya, bahwa setiap resiko itu ada, setiap investasi itu ada resikonya. Dan semakin tinggi resikonya, itu pengembaliannya semakin besar. Jadi misalnya sapi, beli sapi misalnya, saya nggak tahu sih harga sapi, tapi saya kira-kira aja 7 sampai 10 juta. Mohon dikoreksi ya Mbak Muji kalau salah. Nah, itu dengan kita beli 7 sampai 10 juta ini, ketika dia mati, kita nggak bisa jual lagi. Nah, kalau nggak bisa jual lagi, berarti resikonya kita akan rugi 7 sampai 10 juta. Benar nggak? Nah, sekarang kita beli dengan investasi lebih besar lagi, beli rumah misalnya. Kita beli rumah harga 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta. Nah, terus kok tiba-tiba naudzubillah kayak yang di Lapindo itu kasusnya deket SMA saya itu. Tiba-tiba kena lumpur. Terus nggak bisa dijual. 200 sampai 300 lagi berarti resikonya lebih besar lagi. Ya. Jadi dengan kita beli resiko beli investasi 200 sampai 300 juta tadi, kita bisa rugi ratusan juta juga. Nah, tapi kalau misalnya dari deket rumahnya kita tadi itu dibangun jalan tol, dibangun fasilitas umum, dibangun sekolah, universitas, terus kita jadikan dia kos-kosan, pengembaliannya bisa di atas 200 juta. Nah, ini Mas Nano jawabannya. Resikonya musim kurang menentu, hama sawah, tambak, penyakit predator. Benar banget Mas Nano. Jadi teman-teman di sini di manajemen keuangan nanti ada materinya, saya lupa di modul nomor berapa. Kita akan ngitung berapa resiko yang kita keluarkan dari setiap investasi. Nah, ini saya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh. Nah, teman-teman kalau lihat ya, deposito. Siapa yang punya deposito tadi? Saya lupa. Mbak Fevi ya. Nah, deposito hasilnya rendah ya. Karena mungkin kalau saya tidak salah itu bunganya masih sekitar 4,25 sampai 5% per tahun. Ya kan? Nah, tapi resikonya juga rendah. Bahkan mungkin kalau kita bilang risk free, nggak ada resikonya. Kenapa kok nggak ada resikonya? Resikonya deposito itu cuman kalau banknya tutup. Nah, itu baru beresiko. Itu pun kita masih dapat jaminan dari pemerintah bahwa dana di bawah 2 miliar itu masih diganti. Jadi deposito itu mungkin kita dapatnya cuma 4-5% setahun. Tapi resikonya juga hampir tidak ada. Nah, kalau saham, nah ini kita teman-teman kita perhatiin saham ya. Saham itu sedang. Kenapa? Karena fluktuasi atau naik turunnya saham itu sedang. Tapi resikonya tinggi banget. Kenapa? Kalau kita kadung beli saham banyak, kemudian karena fluktuasinya yang sangat tinggi itu, bisa saja pengembaliannya kecil sekali. Ya. Nah, ini ada teman-teman nih pilihannya bagus tadi ya. Berinvestasi di bidang emas. Nah, emas ini hasilnya sedang. Ya, jadi kalau pas lagi emas lagi harganya naik, itu kita akan dapat keuntungan yang lumayan. Tapi tingkat resikonya juga tidak seberapa tinggi karena emas juga gampang nyimpennya, ya kan? Kalau emas itu disimpan ya asal nggak ditaruh di bawah bantal aja sih. Tapi emas ini termasuk penyimpanannya paling mudah.
dan nggak ada depresiasinya, nggak ada nyusut, nggak ada basi, nggak ada mati, nggak ada kena bencana. Nah, itu emas. Sehingga hasilnya sedang, tapi tingkat resikonya rendah. Kalau sektor real tadi teman-teman banyak. Nah, lemari besi nyimpen ya sih bener banget, Mbak. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah beli banyak emas ya, coba di bank itu ada fasilitas namanya safe deposit box. Nah, itu bisa untuk disimpan di situ. Itu insya Allah aman. Nah, kalau teman-teman yang banyak investasi di sektor real tadi apa? Contohnya rumah, tanah, kayak Mas Nano tadi, sawah, tambak, itu hasilnya bisa tinggi banget. Kenapa? Karena harga tanah itu nggak ada ceritanya harga tanah semakin rendah. Harga tanah itu akan semakin tinggi setiap tahunnya. Tapi resikonya juga besar, ya, karena lebih lebih riskan untuk resiko di sektor real karena nilainya besar. Nah ya, sampai risk and return tadi sudah paham semuanya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ke, nah ini. Jadi tadi kayak saya yang bilang tadi ya di awal, jadi investasi itu ada yang penghasilannya tetap. Penghasilannya tetap itu maksudnya apa? Setiap bulan, setiap tahun itu hasilnya tetap. Jadi kalau obligasi, teman-teman, ini akuntansi pasti sudah diajarin semua. Ada yang masih ingat obligasi itu apa? Yuk, obligasi itu apa? Surat utang. Sip, surat utangnya siapa Mbak Suwartini? Perusahaan, benar banget. Surat utang perusahaan, ya. Jadi orang yang menerbitkan obligasi itu dia menerbitkan surat utang. Orang yang menerbitkan itu yang pinjem uang. Nah, biasanya biar orang itu mau minjemi dia, maka dia mengeluarkan obligasi dengan nilai bunga tertentu. Nah, bunga di sini lambangnya R, ya. Nah, bunga ini lambangnya R. Nah, cara menghitungnya, ini teman-teman kalau ngelihat modul ya, ini saya copy persis seperti apa yang di modul. Jadi rumusnya B0, ini yang N sigma T sama dengan 1 ini nggak usah dilihat dulu. Teman-teman lihat yang di FT per 1 plus R pangkat 1 ditambah N 1 plus R pangkat N. Oke ya. Jadi diingat-ingat R itu suku bunganya. Ya. Suku bunganya. Yuk kita kembali ke modul. Nah, modulnya ini halaman 128. 128 obligasi. Nilai nominal obligasi. Nilai obligasi itu nilai yang tertulis ya. Di sini nilainya 1 juta. Kapan akan dilunasi? Dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun. Kupon rate itu nilai yang tertulis di obligasi. 18% per tahun, ya. Jadi kalau kalau misalnya 18% per tahun. Jadi kasarannya kalau itu obligasinya dapat ya setiap tahunnya, maka kita dapat bunganya doang itu 180.000 dari mulai tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, pada tahun kelima kan pokoknya kita tadi pinjemnya perusahaannya pinjem 1 juta, maka dia ditambahkan 1 juta, ya. Nah, terus kalau kita menilai, nah kalau yang rumus-rumus yang di sini tadi itu sebenarnya rumus untuk menilai berapa sih nilai wajarnya obligasi, ya. Contohnya ya, yang B0 itu sebenarnya untuk menilai berapa harga obligasi. Bentar, saya tulis sini, saya tambahkan. Jadi ini rumus untuk menilai berapa harga wajar obligasi.
Udah. Jadi rumus ini itu untuk menilai berapa harga wajarnya obligasi. Nah, kalau di contohnya bukunya teman-teman, di halaman 128, itu kan obligasinya ditawarkan ke pasar modal. Ya. Ingat-ingat teman-teman, pasar modal itu pasar keuangan yang tujuan keuangannya jangka panjang. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, yang tadi kan obligasinya berapa tahun? 5 tahun kan? Nah, pemodalnya pingin tingkat keuntungan 17%. 17% berarti tinggal kita masukkan R-nya 0,17. Ya. R-nya 0,17 tinggal ditambahkan FT-nya. FT-nya 180. Nah, FT-nya 180. Nah, kalau di buku lihat 1,1.032.000 itu adalah harga wajarnya. Jadi seandainya obligasi itu ditawarkan dengan nilai misalnya 1.200.000, maka itu sudah tidak relevan lagi nilainya. Karena berdasarkan perhitungannya setiap tahun itu dapatnya sama, R-nya sama 17%, maka yang wajar harganya 1.032.000. Gitu. Teman-teman bingung apa bingung nih ngitungnya? Lihat contohnya. Halo? Masih bingung atau gimana? Bingung? Bentar. Kita cari bingungnya di sebelah mana. Jadi gini, obligasi, oke semuanya pada bingung ya. Saya ulangi lagi deh, pelan-pelan deh. Jadi obligasi itu kan surat hutang, ya. Jadi surat hutang kalau misalnya teman-teman punya perusahaan, teman-teman nggak punya uang kan butuh uang. Nah, teman-teman pinjem uang dari masyarakat. Pinjem uang dari masyarakat, ya masyarakat nggak mau dong uangnya cuman dipinjem gitu doang. Harus ada bunganya, ya kan? Nah, karena ada bunganya, teman-teman kan wajib membayar bunga. Setiap bulannya kan teman-teman wajib memberikan mereka bunga sebelum pada akhirnya jatuh tempo. Ya. Di sini disebutkan contohnya satu di buku, teman-teman lihat kembali lagi di buku. Itu kan kita pengen pinjem, perusahaan pengen pinjem seharga 1 juta. Ya. Obligasinya pinjem 1 juta. Jangka waktu pelunasannya 5 tahun. Kupon rate itu bunga yang dijanjikan. Jadi bunga yang dijanjikan sama perusahaannya itu bunga yang dijanjikannya 18%. Ya. Nah, kalau bunga yang dijanjikan itu 18%, berarti kan kasarannya setiap bulan mau atau tidak mau perusahaan mengeluarkan uang 180 juta. 180.000. Ya kan? Karena itu obligasi. Obligasi berarti mau atau tidak mau perusahaan wajib membayarkan bunganya secara tetap setiap tahun. Ya kan? Nah, itu tadi perjanjian yang tertulis di obligasinya. Nah, sekarang udah perusahaannya sudah menyiapkan obligasi dengan nilai nilai pinjaman pokok 1 juta, bunga per tahun yang akan diterima 18% akan dilunasi dalam 5 tahun. Kemudian obligasi itu dilemparkan ke pasar modal. Nah, ketika dilemparkan ke pasar modal, pemodal itu kan pengen untung selain bunga. Jadi yang 17% itu selain bunga. Ya, ingat ya. 17% itu keuntungan yang ingin diperoleh daripada bunga. Kalau 18% itu kan cuma bunganya. Kasarannya ya memang mau atau tidak mau akan dibelikan 18% sebagai kompensasi masyarakat mau memberikan bunganya. Nah, tapi di sini pastinya di pasar modal setiap orang pengen keuntungan yang lebih. Sehingga ditawarkan tingkat keuntungan 17%. Nah, kalau gitu berapa sih harga yang wajar? Nah, kalau 1 juta itu kan pokoknya. Nilai pokok